Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak langsung saja seperti instruksi Bapak minggu kemarin bahwa sekarang kita akan melakukan praktikum. Yang mana praktikum kali ini kita akan menguji, membuktikan teori yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yaitu tentang faktor, ya, tentang laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada yang masih ingat gak ada berapa aja faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Apa aja? Konsentrasi, luas permukaan, suhu, terus? Ya, betul ya, masih ingat. Nah, untuk pertemuan kali ini, praktikum kali ini kita akan lebih memfokuskan untuk membuktikan faktor yang mempengaruhi laju reaksinya yaitu luas permukaan. Jadi kita akan membuktikan apakah ketika luas permukaan semakin diperbesar akan mempercepat laju reaksi atau tidak. Oke? Oke, di sini untuk memudahkan Bapak udah buat LKPD ya. Silakan satu kelompok ambil satu ya. Oke, di sana akan yang dapat memudahkan teman-teman untuk melakukan praktikum. Yang mana tujuan percobaan kali ini yaitu untuk melakukan percobaan tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu di luas permukaan. Di sana juga Bapak udah tulis dasar teori yang mana bisa gunakan teman-teman. Terus ada alat dan bahan. Nanti silahkan dicek ketika ingin melaksanakan praktikum. Terus bahannya di sini ada cuka makan atau asam asetat ya CH3COOH dan cekang telur atau kalsium karbonat yaitu CaCO3. Nah, di samping itu juga ada MSDS bahan. Jadi selain teman-teman nanti menggunakan bahan-bahan yang mengandung unsur kimia, kita juga harus tahu apa aja sih kandungan dari bahan tersebut. Terus juga pertolongan pertamanya seperti apa ketika terkena kulit dan lain sebagainya. Terus di sana ada skema kerja ya, mulai dari persiapan. Yang pertama itu kita harus pakai alat pelindung diri. Di sini udah pakai semua? Udah ya, seperti jas lab, terus juga sarung tangan, masker dan lain sebagainya. Nanti silahkan gunakan ketika ingin melaksanakan praktikum. Terus ada skema kerja mulai dari menimbang, terus juga membuat ukuran partikel, terus ada memberi label dan lain sebagainya. Silakan nanti teman-teman perhatikan lagi dan nantinya dibuat skema kerja diagram alur seperti ini ya. Oke. Mungkin nanti sambil praktikum, sambil Bapak jelaskan juga skema kerjanya. Nanti di akhir akan ada data pengamatan, yaitu dua data pengamatan. Yang pertama nanti cangkang telur yang digerus halus dan cangkang telur yang dicacahnya cacah kasar seperti itu. Terus nanti teman-teman silakan buat pembahasannya, kesimpulan dan nanti akan menjawab pertanyaan. Sudah siap? Oke, mungkin kan karena di sini banyak kelompok, Bapak perlu 2 orang deh, satu kelompok yang maju ke depan untuk membantu Bapak melakukan instruksi kepada teman-temannya. Siapa yang bersedia? Oke, silahkan Dek Karin sama Dek Farah ya. Sini maju ke depan. Oke, yang di belakang juga ikuti ya instruksi yang di depan. Oke, silahkan nih. Ini kan alat dan bahannya. Yang pertama, sudah memakai alat pelindung diri? Sudah ya. Yuk lanjut ke yang selanjutnya, ada menyiapkan alat dan bahan. Coba dicek dahulu alat dan bahannya sudah lengkap belum? Ada? Ya. Ada? Ada. Sudah semua? Oke, selanjutnya yang pertama apa di sana? Menimbang dan membagi ya. Coba ambil dulu neraca analitiknya. Nah, yang diperlukan tuh berapa? 5 gram. Coba ambil nih. Ambil dulu itunya. Coba ini dulu. Sudah? Coba simpan. Yang kedua. Itunya ambil dulu. Sama? Ih, sama ya, udah pas 5 gram 5 gram. Oke, kalau udah lanjut ke yang selanjutnya apa? Ya, dicacah ya. Yang satu cacahnya cacah
halus, yang satu Caca kasar. ya. Itu tuh jadi untuk membedakan luas permukaannya, yang satu besar luas permukaannya, yang satu kecil. Berarti semakin digerus akan semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Ya, semakin besar ya luas permukaannya. Ya, sambil disiapkan boleh. Sambil menunggu mungkin Devara bisa menuangkan dulu cukanya berapa mili tadi? 5 mili ya. Yo, boleh. Ini mau yang halus dulu, mau yang kasar? Oke, boleh. Kalau udah simpan di sini. Ya, sekarang yang satu lagi berarti gerus. Udah deh, para? Ini tahan sini, Pak. Ya. Jangan lupa dilabeli ya. Nih. Itu mau untuk kasar dulu atau untuk halus? Halusnya harus benar-benar halus ya. Kalau ini mau halus berarti harus sampai halus banget. Ini 10-10 aja deh, Pak. Udah? Lihatnya di meniskus mana? Meniskus bawah ya. Ya, kalau udah boleh langsung. Nanti setelah ini kita akan mencampurkan ya antara cengkang telur dengan cuka dapurnya. Tadi cuka dapur tuh mengandung apa? Nama senyawa kimianya? C3COOH. Kalau yang ini mengandung CaCO3. Iya, betul ya. Jadi nanti akan terjadi suatu reaksi ya antara cuka dapur dengan cengkang telurnya. Ini udah halus, Pak? Ya, belum. Kayaknya kurang halus. Masih bisa gas kira-kira. Oke. Sudah? Oke, kalau udah taruh dulu di sini. Kaca arlojinya. Oke, biar teman-temannya lihat ya, ini simpan dulu di sini. Ini udah taruh di sini dulu ya. Biar teman-temannya kelihatan. Yang di belakang sambil ikuti ya. Oke, sekarang mau kita mereaksikan nih antara cuka dapur dengan cangkang telur. Mau yang mana dulu?
Oke, siap-siap. Nanti yang satu pegang stopwatch ya, yang satu nulis data pengamatannya. Di sana ada kondisi sebelum pencampuran. Nah, kondisi sebelum pencampurannya apa ini? Belum terjadi reaksi ya. Terus nanti setelah dilakukan pencampuran, dilihat ya, diamati apa yang terjadi. Coba udah siap? Yo, ini dari yang halus dulu ya. Satu. Oh, pas udah semua baru stopwatch ya. Tuh, itu ada gelembung-gelembung, berarti terjadi reaksi ya. Nanti kita lihat sampai berhentinya itu di detik keberapa. Apakah masih terjadi? Masih Pak. Masih ya. Kita tunggu dulu. Masih ya? Masih Pak. Udah? Udah ya. Berapa detik? 1 menit 10 detik. Oke, tulis. Punya teman-teman juga udah berhenti reaksinya? Udah, oke. Sekarang yang cacahan kasar ya, coba lihat. Berarti ini yang lebih kecil atau lebih besar luas permukaannya? Lebih kecil ya, coba. Coba lihat, ini gelembung-gelembungnya dikit atau banyak? Lebih dikit dari yang tadi ya. Berarti tandanya reaksinya juga ya lambat. Masih banyak ya gelembungnya ya. Udah berhenti ya? Udah, berapa detik? 1 menit 20 detik. 1 menit 20 detik. Berarti lebih cepat yang mana? Yang pertama. Yang pertama ya, yang luas permukaannya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah mungkin boleh kembali ke tempat lagi dulu. Oke, teman-teman yang belakang juga sudah selesai? Sudah ya. Nah, dari hasil pengamatan coba teman-teman lihat reaksi yang paling cepat terjadi yang mana? Yang cacahannya halus. Kenapa bisa terjadi? Iya, karena luas permukaannya makin besar. Nah, semakin besar luas permukaan, ketika reaksi terjadi maka akan sering terjadinya tumbukan antara reaktannya sehingga mempercepat laju reaksi. Kebalikannya tadi yang ini tuh, yang cacahannya kasar, ketika semakin kecil luas permukaannya maka semakin jarang terjadi tumbukannya sehingga laju reaksinya semakin lambat. Oke, di sana ada
kesimpulannya silakan bisa simpulkan sendiri ya, ukuran partikel mana yang lebih cepat mempengaruhi terhadap laju reaksinya. Terus di data pengamatan jangan sampai juga diisi ya. Tadi kondisi setelah pencampurannya apa? Terbentuk banyak gelembung. Bagi yang mana itu? Yang halus ya, silakan ditulis di sana teman-teman. Terus juga kalau kondisi setelah pencampuran yang cacahannya kasar, terbentuk gelembung ya, tapi tidak sebanyak yang halus. Terus ciri-ciri reaksinya tadi apa bisa dituliskan, dan waktu yang teman-teman amati tadi berapa detik, berapa menitnya silakan dituliskan. Oke, sebelum itu Bapak ada pertanyaan nih. Pertanyaan-pertanyaannya kita kerjain bareng-bareng dulu ya, biar pada paham. Yang pertama tadi tuliskan reaksi yang terjadi antara cuka dapur dengan cangkang telur. Sudah tahu ya? Apa coba cangkang telur itu tadi apa? CaCO3 ditambah dengan CH3COOH. Nanti silakan setarakan reaksinya akan membentuk apa? CaCH3COO ya, tambah dengan dan ya CO2 itu tadi gelembung-gelembungnya itu berarti gas CO2. Terus, mengapa cangkang telur yang dicacah halus bereaksi lebih cepat? Kenapa? Ya, karena sering terjadi tumbukannya semakin sering kan, sehingga tadi laju reaksinya semakin cepat. Terus faktor yang bisa dikontrol pada percobaan kali ini itu apa aja? Selain luas permukaan. Bisa dari massa cangkang telurnya ya, semakin banyak maka akan semakin lama juga gitu, dan lain sebagainya. Nanti silakan tuliskan. Terus yang terakhir coba sebutkan contoh penerapan luas permukaan terhadap laju reaksi pada kehidupan sehari-hari. Yang bisa dijumpai apa aja? Apa ada yang tahu gak? Seperti teman-teman misalkan ketika mengonsumsi obat, ya obat pil dengan obat serbuk. Nah itu lebih cepat bereaksi yang mana? Yang serbuk. Nah itu berarti menunjukkan bahwa luas permukaan semakin besar tuh akan mempercepat gitu. Terus juga ketika misalkan ada kayu yang dibakar dengan serbuk kayu gitu, akan lebih cepat serbuk kayu atau kayu batangan? Serbuk kayu, yaitu beberapa contoh dari luas permukaan terhadap laju reaksi ya, mempengaruhi. Nah nanti silakan teman-teman cari juga, siapa tahu masih banyak contohnya yang mempengaruhi terhadap laju reaksi. Oke, sampai saat ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum? Oke, kalau belum nanti silakan isi ya laporannya. Terus juga jangan lupa rapikan kembali alat-alat dan bahan dan bersihkan ulang. Oke, dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.